Oke, video kali ini saya akan review motor Matic terbaru dari Yamaha yang akhir-akhir ini jadi idaman para anak remaja ya, yaitu Yamaha All New Aerox Connected. Nah, ini adalah Yamaha All New Aerox Connected yang terbaru tahun 2021 ini, kebetulan registrasinya. Dan ini tipe yang standar dengan warna hitam dan stiker merah, dan juga ada bodi merahnya sih di sini. Nah, kebetulan ini adalah motor kepunyaan salah satu teman satu klub saya sih. Namanya Bro Ricky atau biasa disebut dengan Kabul. Nah, ini orangnya. Halo. Nah, jadi seperti ini ya penampakan secara fisik Yamaha All New Aerox Connected. Memang kalau kita lihat sekilas itu hampir tidak ada bedanya ya secara dimensi. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, ini lebih kelihatan kekar sih, lebih besar lagi, terutama di bagian depan. Oke, kita lihat dulu yang depan ya. Untuk yang depan ini yang paling terasa perbedaannya itu pada lampu. Nah, lampunya ini sekarang lebih besar dan lebar, tidak seperti model sebelumnya yang terkesan sipit ya. Tapi selera sih, kadang ada yang suka yang model sebelumnya, ada yang suka model terbaru ini. Cuman banyak yang bilang mirip merek sebelah ya, kalau kalian tahu. Tapi kalau dilihat langsung sih nggak mirip-mirip banget. Apalagi kalau dari sini tuh. Dan ternyata kalau kita lihat dari angle samping itu mirip loh dengan Yamaha R25 yang generasi pertama. Dari sini tuh kelihatan kan, itu lampunya seperti mata Predator punyanya Yamaha R25. Jadi untuk desain depan sih selera ya. Dan kalau kita lihat dari sini lagi, itu di sini kelihatan seperti winglet ya. Cuman winglet ini bentuknya body. Jadi wingletnya di sini, terus di sini ada body lagi lebih lebar. Nah, di sini ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh yang punya. Dari windshield ini sudah diganti pakai aftermarket dengan warna smoke. Nah, untuk aslinya itu warnanya hitam, bukan smoke, jadi lebih gelap ya. Dan di sini dikasih stiker Pro Street, jadi kelihatan lebih oke. Lalu untuk lampunya, ini pada lampu alis atau DRL sudah dimodifikasi, warnanya jadi merah. Tuh. Dan di sini ada efek warna birunya di bagian bawah lampu ini sih. Jadi reflektornya itu kena yang bawah. Dan kalau kita nyalakan, tuh seperti ini. Nah, ini kan lampunya ada 4, di 2 sebelah sini dan 2 sebelah sini. Nah, bedanya dengan merek sebelah yang katanya mirip, itu merek sebelah itu kan lampu dekatnya ada di sisi paling luar. Sedangkan kalau di All New Aerox Connected ini berada di area paling dalam. Jadi kalau saya sih lebih suka seperti ini ya, karena kalau misalnya di bagian sini otomatis kelihatan seperti gigi yang ompong gitu. Kalau ini enggak sih, kelihatan lebih keren. Untuk lampu jauhnya seperti ini. Nah, ini kalau nyala semuanya. Dan kalau untuk sein, nah untuk lampu seinnya masih bohlam ya, tidak seperti lampu yang lain yang sudah LED. Dan seperti di motor-motor Yamaha yang lain, terutama motor yang Maxi ya, itu seinnya ada di bagian bawah, jadi kelihatan lebih oke sih. Nah, mumpung mesinnya menyala, kita lihat lampu belakangnya ya. Nah, lampu belakangnya seperti ini. Nah, ini saya suka. Kenapa? Karena lampu belakangnya ini sama model sebelumnya itu lebih kecil ya. Jadi ini lebih sempit dan kelihatan lebih sporty. Tapi untuk seinnya masih sama sih dengan model sebelumnya. Coba kita nyalakan lampu remnya ya. Nah, untuk lampu remnya seperti itu.
Nah di sini kan di mikanya itu kan seperti nggak bening gitu ya, jadi kayak ada garis-garis gitu. Mungkin ini supaya lebih jelas ya dan lebih merata untuk mereflektorkan lampu belakangnya. Dan C-nya seperti yang saya bilang tadi itu sama dengan model sebelumnya, dan motor-motor sportnya Yamaha modelnya lancip. Jadi cocok sih untuk motor ini. Dan di sini ada lampu plat nomor. Nah, sekarang kita ke bagian kaki-kaki. Untuk yang depan ini kebetulan yang tipe standar ya, bukan yang tipe ABS. Meskipun di sini kelihatan ya seperti ada sensor, tapi ini bukan sensor ABS loh. Ini sensor untuk menunjuk kecepatan. Dan di sini kelihatan ya, memang sih motornya besar, jadi harus imbang dengan kaki-kaki yang lebih besar juga. Kita lihat untuk velgnya. Ini velgnya pakai warna hitam dengan bentuk palang Y ya, dan ada 3 palang seperti ini. Y-nya tuh Y-nya tegak. Lalu untuk bannya yang depan pakai IRC tipe SCT 005F. F itu artinya depan ya, dengan ukuran 110/80 ring 14. Jadi sangat gampot sih. Kemudian kita ke belakang. Ban belakangnya ini pakai palang Y juga, ada 3 palang. Dan untuk ban belakangnya sama pakai IRC SCT 005R dengan ukuran 140/70 ring 14. Jadi ini untuk lebarnya seperti motor-motor 250 cc ya, atau mungkin yang terdekat itu R15 W3, cuman dengan diameter velg yang lebih kecil. Dan di sini ada yang dirubah oleh yang punya, yaitu yang dari kaki-kakinya suspensi belakang. Ini dari yang bawaannya itu model seperti ini non tabung, sekarang diganti pakai punyanya KTC, dan juga ini dipakaikan yang belum ada tabungnya ya. Tapi ini bisa di setel tingkat redamannya, jadi berbeda dengan yang original yang nggak bisa di setel. Dan by the way di sini ada modifikasi juga sih yang lain. Di sini ada cover radiator, lalu di sini ada knalpot custom. Nah sekarang kita ke mesin. Mesinnya seperti ini ya bentuknya itu. Untuk bentuknya sih menurut saya kelihatan lebih ringkas ya. Untuk spesifikasinya saya akan jelaskan melalui narasi berikut ini ya. Oke, sekarang saya akan bahas spesifikasi mesin Yamaha Aerox 155 Connected ini. Kapasitas mesinnya 155,09 cc, SOHC 4 klep berpendingin air. Diameter kali langkah 58 kali 58,7 mm yang membuat penyaluran tenaga motor ini lebih linear dari bawah hingga atas. Tidak hanya itu saja, mesin ini juga dilengkapi dengan VVA atau Variable Valve Actuation yang menjadikan tenaga di putaran atasnya semakin nendang. Untuk rasio kompresinya 11,6:1, cocok menggunakan bahan bakar oktan 95. Tenaganya 15,1 HP di 8000 rpm dan torsi 13,9 Nm di 6500 rpm. Oke, kita kembali ke vlog ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, untuk rem, tadi rem depan itu pakainya cakram ya, atau disc. Nah, yang belakang ini dia masih pakai tromol. Jadi masih sama dengan model sebelumnya. Cuman ya kalau menurut saya pribadi kurang oke lah. Harusnya sih dipakaikan disc brake ya di sini biar kelihatan lebih padat. Tadi saya belum bahas bodi belakang ya. Sekarang saya akan bahas bodi belakangnya. Bodi belakangnya seperti ini. Ini secara siluet sih ya hampir sama dengan model sebelumnya. Cuman di sini kelihatan lebih lancip atau mengecil, meruncing. Dan di sini ada semacam behel atau pegangan. Di bagian sini itu tidak ada besinya ya, cuman modelnya plastik ini, plastik tebal. Jadi kalau untuk pegangan atau untuk pegangan ketika mau standar tengah motor ini itu masih oke, tapi untuk memindahkan motor ya nggak direkomendasikan sih untuk pegangan ini karena rawan patah. Jadi sayang sih kalau nanti sampai patah. Nah, untuk joknya seperti ini. Joknya sih secara bentuk kelihatannya sih sama saja dengan model sebelumnya. Cuman yang saya suka di sini pada jahitan-jahitannya ini ya.
Ini jahitannya berwarna putih dan ada tulisan Aerox di sini, jadi kelihatan lebih mewah. Dan untuk kontur kulitnya yang sebelah sini ini kasar, jadi lebih rigid untuk diduduki. Jadi badan kita itu nggak gampang bergeser ya. Cuman untuk yang sini dan di bagian sini ini halus. Nah, di sini kelihatan ya, kulitnya dan busanya itu tidak menyatu. Tapi ini tidak separah Honda PCX sih, kalau nggak salah. Ini masih lebih oke. Oke, sekarang kita ke bagian footstep. Footstepnya seperti ini ya, yang depan. Ini cuma satu posisi, jadi beda dengan Yamaha NMAX yang ada dua posisi, selonjor dan menekuk. Kalau ini cuma posisi menekuk aja. Tapi ya karena motor ini bertemakan Sportmatic ya, jadi posisi selonjor itu secara estetika jadi kurang oke untuk motor ini. Dan untuk footstep belakang seperti ini. Ini footstepnya model gini ya, model seperti jagung gitu, seperti pada motorsport. Cuman ini ukurannya lebih panjang dan lebih datar sih di bagian sini. Jadi untuk memijak itu lebih nyaman. Nah, sebelum saya melihat kokpit, saya akan coba lihat kepraktisan ya. Kita lihat dulu untuk bagian laci. Ini lacinya cuma ada satu di bagian kiri, dan untuk membukanya seperti ini. Nah, ditekan seperti ini. Nah, lacinya seperti ini ya. Ini modelnya itu datar, tidak menurun. Jadi kurang enak sih untuk menyimpan barang kalau misalnya apalagi barangnya itu udah lepas ya. Karena datar seperti ini, dikhawatirkan kalau dibuka gini langsung jatuh. Dan di sini ada power outlet 12 volt untuk mengecas handphone. Nah, tapi di sini kalian butuh lighter lagi supaya bisa menancapkan si USB slotnya. Tapi it's okay sih. Untuk menutupnya seperti ini. Nah, untuk bagasi belakang kita lihat. Ini kuncinya kita posisikan di open, kemudian kita tekan tombol seat. Nah, untuk engselnya ini tidak dilengkapi penahan ya. Jadi kalau misalnya ini posisinya seperti ini, itu langsung turun, tidak ada penahannya lagi. Dan seperti inilah bagasi di motor Yamaha All New Aerox Connected ini. Ini kalau saya lihat ini lebih apa ya, lebih panjang daripada Yamaha NMAX yang hanya bulat seperti ini ya. Ini lebih panjang dan otomatis lebih lega sih untuk menaruh barang-barang. Kita coba masukkan helm ya, apakah bisa masuk. Oh, ternyata nggak bisa. Mungkin hanya beberapa tipe helm aja yang bisa masuk. Tapi untuk membawa barang selain helm sih lebih dari cukup sih, apalagi untuk harian. Dan di sini ada penutup. Ini kalau kita buka ya. Ini di sini ada nomor angkanya. Dan di sini ada tutup lagi. Mungkin ada ECU-nya mungkin. ECU dan juga ya piranti elektronik lainnya lah. Dan di sini ada toolkit yang ditaruh di sebelah sini. Lebih rapi sih. Oke, jadi seperti itu. Sekarang saya akan coba lihat bagian kokpit. Nah, untuk bagian kokpit seperti ini, bisa kalian lihat. Ini posisinya nggak sesantai Yamaha NMAX. Lebih apa ya, lebih sigap. Dan memang sih motornya kan Sportmatic, jadi posisinya itu benar-benar sporty meskipun ini motor matic. Oh ya, by the way, karena ini tipe yang standar, untuk kunci ini modelnya belum keyless, masih dilengkapi starter key. Cuman untuk cara pengunciannya ini saya cukup suka sih. Kenapa? Karena untuk menutup lubang kuncinya ini kita tinggal tekan tombol seperti ini tuh. Tapi untuk membukanya masih tetap sih kita harus pakai anak kunci magnet. Nah, coba kita kunci stang ke sebelah kiri seperti ini, bisa.
Kalau sebelah kanan coba kita kunci ya. Untuk ke kanan nggak bisa. Nggak tahu sih kenapa mengunci stang sebelah kanan ini akhir-akhir ini banyaknya nggak bisa ya motor-motor zaman sekarang ini. Dan di sini ada dua tombol yang seperti saya bilang tadi, ada tombol fuel dan seat. Karena seat sudah saya buka, sekarang kita akan coba buka tombol fuel ya. Kita putar ke open, lalu ke fuel. Nah seperti ini. Ini membukanya ke belakang ya. Jadi ya meskipun ke belakang tidak seperti motor yang saya review sebelumnya yang mengganggu ketika membuka, ini masih sangat leluasa sih. Tuh nggak terganggu sama sekali. Untuk tutup tangkinya seperti ini. Dan by the way untuk kapasitas tangkinya ini lebih besar daripada model sebelumnya, yaitu 5,5 liter dari sebelumnya yang hanya 4,6 liter. Mungkin Yamaha sudah mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh konsumen Yamaha Aerox sebelumnya ya, yang tangkinya terlalu kecil, jadi lebih sering ke stasiun pengisian bahan bakar. Kalau ini bisa lebih jauh lah. Jadi seperti itu. Nah untuk stangnya seperti ini ya. Hand gripnya ini sama dengan motor-motor sport Yamaha yang lain. Modelnya seperti ini dan konon ini didesain oleh Valentino Rossi. Lalu di sini ada yang beberapa dimodifikasi dari jalur stang. Ini diganti pakai punyanya Fastbike. Lalu untuk spion ini pakai spion Tomo yang V5. Lalu dari tabung minyak rem ini pakai punyanya Brembo yang tipe big. Lalu untuk master rem ini diganti punyanya KRS. Dan ada penyetelannya sih. Jadi lebih bisa menyesuaikan dengan jangkauan tangan kita atau jari kita. Nah, di sini yang saya suka yang cukup berguna di motor yang ukurannya itu besar seperti ini, yaitu adanya parking brake lock atau pengunci rem belakang ya. Jadi seperti ini. Nah modelnya ini saya suka daripada merek sebelah, karena kita tinggal tekan seperti ini, jadi tidak menjangkau seperti ini ya. Kalau mau melepas tinggal tarik seperti ini. Sangat simple dan berguna. Untuk tombol-tombol di stang, di sebelah kanan di sini ada tombol hazard. Yang ini lebih baik dari model sebelumnya ya, karena model sebelumnya kan dia di sini. Kalau sekarang pindah ke sini, jadi lebih gampang untuk mengoperasiannya. Lalu di bawah sini ada tombol starter. Dan ini ada tombol yang dimodifikasi sendiri oleh yang punya, yaitu tombol untuk mematikan dan menghidupkan lampu. Dan untuk sebelah kiri di sini ada tombol menu yang biasanya di motor sport itu dipakai untuk tombol pass beam ya. Cuman ada sih yang dipakai tombol menu juga di sini. Kemudian di sini ada tombol lampu dekat, lampu jauh, sein, dan klakson. Tidak ada pass beam ya. Dan kita akan coba dengarkan klaksonnya seperti apa suaranya. Oh, suaranya itu kencang seperti di motor Yamaha NMAX dan juga motor Yamaha yang lain nggak salah. Itu suaranya itu enak gitu, nggak keras-keras banget, tapi cukup oke lah. Nah untuk speedometernya seperti ini ya. Ini speedometernya baru, berubah dari model sebelumnya. Secara siluet sih hampir-hampir sama ya, cuman ini lebih baru untuk peletakan dan desain infonya di dalamnya itu. Coba kita lihat apa saja info yang ditampilkan. Di sini cukup banyak sih info yang ditampilkan. Kita ke indikator dulu deh. Di sebelah sini dan sini itu ada sein kiri dan kanan. Kemudian di sini ada indikator lampu jauh, suhu, dan cek engine. Dan di sini ada kosong, tempat kosong mungkin untuk indikator ABS ya, untuk yang tipe ABS. Nah, oke. Saya akan menambahkan karena di video saya ada yang kurang saya jelaskan ya, yaitu pada bagian speedometer. Karena kebetulan yang saya jelaskan di video ini itu kan versi yang standar atau yang paling rendah lah tipenya. Jadi bukan yang paling tinggi. Karena kalau kita lihat speedometer yang ini yang tipe tertinggi, di sein kiri ini ada indikator keyless-nya. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah indikator ABS. Dan yang bagian bawah yang saya sebutkan itu kosong, itu
Di tipe tertingginya ada indikator Smart Stop System, atau kalau di Honda itu kan idling stop system ya. Cuman kalau di Yamaha namanya Smart Stop System. Nah itu, kemudian yang bagian panel digitalnya itu juga saya lupa sih, nggak ngasih tahu. Karena di bagian penunjuk putaran mesin, di bagian dalamnya itu ada tulisan yang sebelah kanan, tulisan APP yang menandakan motor ini sudah terkonek ke handphone kita. Dan di bawahnya ada indikator baterai smartphone kita itu tinggal seberapa. Kemudian yang penunjuk putar mesin sebelah kiri, di dalamnya itu ada indikator telepon dan juga pesan atau SMS. Jadi kalau misalnya ada panggilan masuk atau ada SMS masuk, itu akan keluar di speedometer Yamaha Aerox 155 connected ini. Oke, kita kembali ke video lagi ya. Dan tengah sini ada logo Yamaha. Lalu untuk speedometernya seperti ini ya. Ini untuk layarnya sama dengan model sebelumnya, pakai negatif display. Jadi backgroundnya itu warna gelap dan angkanya warna terang. Dan untuk info yang ditampilkan, yang tengah sini ada jam, kemudian di sini ada penunjuk kecepatan, di sini ada trip meter, dan di sini ada penunjuk sisa bahan bakar. Lalu di kanan kiri ini ada penunjuk putaran mesin, dan ini modelnya 2 ya. Jadi mengingatkan saya pada Kawasaki Z800 mungkin. Secara tampilan oke, cuman untuk efisiensi jadi kurang oke sih. Ya mungkin lebih baik pakai salah satu, terus kemudian yang sebelah satunya lagi itu seperti apa ya, penunjuk konsumsi bahan bakar secara real time. Tapi mungkin itu sekarang sudah tidak diperlukan lagi ya, karena di NMAX sebelumnya itu ada. Karena saya akan jelaskan kenapa kok tidak ada penunjuk yang saya jelaskan tadi. Oke, kita lihat di info trip meter ini kita bisa rubah melalui tombol menu di sini. Untuk menunya ya, kita lihat dulu. Nah, di sini ada trip meter, ini menunjukkan kilometernya masih 346 km, jadi masih baru. Masih belum 1 bulan sih motor ini. Dan saya bersyukur sih dapat pinjaman motor ini dengan keadaan masih baru. Lalu di sini ada indikator oil kalau misalnya kita waktunya ganti oli. Kemudian di sini ada indikator V-belt kalau waktunya ganti V-belt. Lalu di sini ada BL, ini adalah pengaturan untuk cahaya speedometernya ya, mau terang atau gelap. Kemudian ini ada odometer, ada trip 1, trip 2. Nah, kenapa tidak ada penunjuk konsumsi bahan bakar secara real time ya? Karena di sini sudah ada di menunya berupa angka. Jadi ya bisa tergantikan lah. Kemudian ada average atau rata-rata konsumsi bahan bakarnya, ini 43,6 km per liter. Jadi sangat irit. Dan ini untuk rata-rata ini ya, ini sangat irit sih daripada Yamaha NMAX yang model 2018 yang pernah saya review. Mungkin karena beda jalan atau beda medan lalu lintas yang kita lewati, jadi memang punya pengaruh besar sih. Tapi untuk motor ini 43,6 km per liter sangat irit. By the way, maaf ya, ini selama saya membuat video ini banyak kendaraan lalu lalang ya, karena ini saya di pinggir jalan sih, jalan perumahan tepatnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada indikator baterai 12,5 volt, jadi ini masih normal. Kemudian balik ke trip meter. Ya, info yang ditampilkan cukup oke dan lengkap juga. Dan tampilannya juga oke, membuat mudah untuk dilihat ketika perjalanan. Nah, setelah ini saya akan coba test ride ya untuk video selanjutnya, bagaimana performa mesinnya, kemudian kenyamanan suspensi dan sebagainya. Nanti saya akan sambung di video selanjutnya. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojalrecord138. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.